Bapak Ibu, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Pertemuan kali ini masuk ayat 25 sampai 27. Temanya tentang at-targhib fil jannah. Motivasi tentang surga. Ajakan untuk masuk ke dalam surga. Di sini diberikan dua contoh. Wa wasafa halal muhsinin wal musiin fil akhirah. Ada sifat gambaran orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Kita kaji satu persatu ayat yang ke-25. Wallahu, adapun Allah itu yad'u, menyeru atau mengajak ila darissalam, kepada Darussalam. Sini maksudnya Allah menyeru ilal iman, kepada iman. Jadi Allah itu menyeru kepada iman supaya al-musilu ilal jannah, masuk ke dalam surga. Di sini disebut dengan Darussalam. Darussalam itu nama lain dari surga. Jadi as-salama wa hiya al-jannah. Jadi keselamatan yang dimaksud adalah surga. Jadi wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak kepada keselamatan, mengajak ke surga. Ayo kita masuk ke surga. Darussalam adalah wahiyya Darussalam itulah takhsisul jannah bihadal ism. Ini termasuk salah satu nama khusus surga. Jadi surga itu kan ada nama-namanya ya, ada sekitar 7. Ada Jannatun Naim, ada Firdaus, Darussalam, Jannatun Naim. Jadi sebutan untuk surga banyak, ini salah satunya Darussalam. Jadi Allah mengajak kepada manusia untuk masuk ke Darussalam, masuk ke dalam surga. Kemudian wayahdihim, dan Allah pun akan memberikan petunjuk mayyasha'u, kepada siapa-siapa yang ia kehendaki, ila suratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Ragiba fil jannati wa da'a ilaiha, di kecintaan kepada surga dan seruan Allah mengajak kepada surga, itu tentu mengajak kepada surga itu, ke dalam surga, adalah yad'u ilal iman wal amalis sholih. Jadi bahasa lain mengajak mari kita ini beriman dan beramal soleh. Karena dengan sendirinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, itulah amalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Jadi kalau bahasa tertulisnya Allahu yad'u ila darissalam, Allah mengajak kepada Darussalam, surga. Tapi kalau dimaksudkan adalah Allah ini mengajak mari kita beriman dan mari kita beramal soleh. Karena dengan iman dan amal soleh itulah pintu yang dapat menghantarkan ke dalam surga. Dan biasanya kalau ada kalimat amanu nanti diiringi dengan wa amilus sholihat. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Nanti padannya itu dengan amal soleh. Baik menyebut kata amal solehnya ataupun dengan bentuk amal solehnya. Itu selalu beriringan. Karena iman saja nggak cukup. Jadi orang-orang yang ngaku beriman saja ingin masuk surga tapi tak ada amal solehnya. Walaupun dia meyakini adanya Tuhan, Allah, tetapi dia tidak mau beramal soleh, maka yaitu tidak bisa juga menghantarkan ke dalam surga. Dalam pengertian, mungkin ia masuk ke dalam surga, tetapi nanti ya, setelah masuk dulu ke neraka karena tidak memiliki amal soleh. Wasamaha Darussalam, beliau Allah menyebut namanya dengan Darussalam.
Kenapa disebut Darussalam? Dar itu kan rumah, salam itu keselamatan. Jadi Darussalam itu artinya tempat keselamatan, rumah keselamatan. Maka Darussalam ini lissalamatiha anil afat, karena mampu menyelamatkan, ya, menyelamatkan manusia dari afat, kebinasaan. Sehingga itulah Darussalam. Jadi rumah keselamatan atau tempat keselamatan yang mengajak manusia supaya selamat. Kalau ingin selamat, masuklah ke Darussalam atau ke surga. Wa du'a'uhu ila Darussalam wa amarahu bil iman amun likulli nas. Ayat ini berlaku secara umum. Ajakan mari kita masuk ke dalam surga ini maknanya menyeru supaya beriman, berlaku amun, umum, likulli nas, kepada seluruh manusia. Jadi siapapun yang bernama manusia, yang sekarang nama agamanya mungkin beda-beda, selain Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya. Dalam konsep kita ajaran Islam, maka yang bisa menghantarkan kepada Darussalam ya harus berislam dulu. Ya. Jadi ini sehingga seruan umum, mari kita beriman. Kan iman itu tadi yang akan menyelamatkan. Nanti dilengkapi dengan amal soleh. Jadi orang yang belum beriman ya tidak akan selamat, mohon maaf ya. Dalam pandangan kita, yang dia tidak mau beriman kepada Allah, kepada keyakinan kita ini Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar adalah agama Islam, maka ya dia tidak akan selamat. Sehingga ini berlaku umum, wallahu yad'u ila Darussalam. Allah mengajak kepada seluruh umat manusia ini untuk masuk ke dalam keimanan, karena keimanan itulah bisa menghantarkan ke surga. Wa yahdi mayyasha, Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki, yuwaffaqahum ila thariqil mustaqim. Jadi maksudnya yahdi mayyasha, memberi petunjuk itu untuk menghantarkan kepada jalan yang lurus, ila shiratim mustaqim. Yang jalan yang lurus itu al-musilu ilal jannah, itu bisa menghantarkan ke surga. Apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim? Wa huwa dinul Islam. Jadi shiratal mustaqim itu artinya dinul Islam. Jadi kalau kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, itu maknanya ya Allah tetapkanlah kami dalam agama Islam. Matikanlah kami dalam Islam. Itu yang dimaksud ila shiratim mustaqim. Jadi menuju kepada jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Yang lurus itu adalah Islam. Bahasa lain, berarti selain Islam, ya mohon maaf, dalam keyakinan kita belum lurus, tidak lurus. Ajaran Islam itu menyangkut aqaiduh, keyakinan-keyakinan, aqaid, wa akhlaquh, dan akhlak, wa ahkamuhu, dan hukum-hukum. Li'annahu at-tariqu alladhi la iwaja fihi, karena di situ terdapat jalan yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Ya, dalam satu hadis kan Nabi di hadapan para sahabat pernah bikin garis tuh, bikin garis lurus, lalu kemudian bikin garis yang sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri. Lalu kemudian Nabi sambil menunjuk, hada shiratal mustaqim. Inilah contoh, ini jalan yang lurus. Yang ke kanan ke kiri disebutnya hada subulus sayatin. Ini jalan-jalan setan. Jadi jalan setan itu banyak sekali. Ya. Jadi gangnya banyak. Gang setan ya. Yang gang setan, gang iblis banyak sekali. Yang shiratal mustaqim ini yang lurus. Artinya yang bisa membelokkan, yang bisa membelokkan itu menjadi tidak lurus lagi. Kemudian wal hidayatu khassatun bimasyatihi. Hidayah itu kekhususan dengan kehendaknya Allah. Jadi Allah itu akan memberikan petunjuk mayyasha kepada yang siapa dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah berkehendak kasih itu hidayah, ya dia dapat hidayah. Kalau Allah tidak kasih itu hidayah, ya dia tidak dapat hidayah.
Wa minal ma'lumi annal hidayata nau'ani. Dari sini kita bisa pahami hidayah itu dibagi dua macam, ya. Nah, dalam tafsir ini disebutkan hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayatud dalalatun wa irsyadun. Hidayah yang dimaksud adalah dalalah wal irsyadah. Di dalalah itu petunjuk. Hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk itu berarti kan memberikan petunjuk, memberikan pemahaman, mengajak, itu sudah hidayah. Jadi kalau orang menyampaikan satu pesan tausiah itu namanya sedang menyampaikan hidayah. Dan kalau kita mendengarkan satu pesan ceramah berarti kita sedang menjemput hidayah. Karena hidayah di sini maknanya adalah wal mursidah. Ya, apapun seruan-seruan kebaikan itu menunjukkan adalah wal mursidah. Dan hidayah yang pertama ini ya amatun, ini secara umum. Li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Ya. Jadi hidayah yang maknanya dalalah wal mursidah ini berlaku umum untuk semua manusia. Yang dimaksud hidayah di situ adalah wahiyya ad-da'watu ilal imani wal islam, yakni hidayah yang mengajak kepada keimanan dan keislaman. Mohon maaf, Abu Thalib itu orang yang cinta kepada Nabi, pamannya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, yang selalu membela Nabi kalau dimusuhi oleh orang-orang Arab Quraisy, tapi justru hidayah tidak sampailah kepada Abu Thalib. Ya, berarti ini maksudnya hidayah iman dan Islamnya tidak sampai. Karena ini hidayah di sini maknanya umum, ya, maknanya umum. Mohon maaf, mungkin ada orang yang non-muslim, rumahnya pinggir masjid. Pinggir masjid kan sering mendengarkan adzan, terdengar adzan ke telinganya, sering melihat pengajian, bahkan suka rewangan. Ya, pengajian ya bantu pengajian. Tapi bertahun-tahun umpamanya dia tidak tertarik dengan Islam. Berarti bahasa lain itu adalah belum mendapatkan hidayah. Lain lagi umpamanya ada seorang yang non-muslim hanya sekedar mendapatkan satu sentuhan, ya. Dia sering mendengarkan adzan subuh dan adzan subuhnya kok bagus, akhirnya dia jiwanya bergetar, tertarik untuk masuk Islam, kemudian dia memutuskan untuk pindah keyakinannya masuk Islam. Berarti orang yang semacam itu diberi hidayah. Jadi adalah wal mursidah secara umum maknanya adalah ilal iman wal Islam, jadi mengajak kepada keimanan dan keislaman. Jangan sampai sebaliknya, ya, kita sudah punya keimanan keislaman lalu pindah alias murtad itu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Beberapa waktu yang agak lama, ya, 1 bulanan mungkin, ramai seseorang yang katanya mantan menteri, ya, masuk ke dalam satu tempat ibadah khusus seperti melakukan satu ritual ibadah agamanya tersebut sehingga menjadi heboh, dia dikatakan sudah tidak Islam lagi dan seterusnya. Ya, Allah alam kebenarannya. Tapi jangan sampai, ya, sesungguhnya perbuatan kita, ya, perbuatan kita walaupun mungkin keyakinannya saya masih yakin Islam, tapi perbuatannya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang memang itu perbuatan yang tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai ibadahnya orang yang di luar Islam, yaitu kan bisa rusak juga akidahnya. Terlepas dari apakah menjadi murtad ataukah tidak, tapi ya kita tidak boleh, ya. Jadi ada tauhid qauli, tauhid ucapan, tauhid i'tiqadi, tauhid keyakinan, dan ada tauhid fi'li, tauhid perbuatan, itu perbuatannya, ya. Kemudian yang kedua, hidayah itu adalah wa hidayatu taufiq. Hidayah taufik. Kan suka digabungkan tuh. Taufik, hidayah.
Ada ustaz penceramah juga kadang menutup pembicaraannya juga mengatakan billahi taufik wal hidayah gitu. Ada juga yang bila hidayah wa taufik, itu hidayah dulu apa taufik dulu? Billahi taufik wal hidayah, bila hidayah wa taufik. Nah, yang mana yang duluan? Kalau di Indonesia taufik dulu ya, taufik hidayat. Bulu tangkis dengan taufik hidayat. Di taufik dulu baru hidayah. Taufik itu adalah khossatun, khusus bima yasha'u, terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah min ibadihi, dari hambanya, ila tariqil istiqomah, supaya tetap istiqomah. Wa maknaha, dan maknanya at-taufiq wal aun. Jadi maknanya adalah al-aun, pertolongan. Jadi kalau dalam tafsir ini dibedakan. Kalau hidayah ini petunjuk secara umum, ya, petunjuk secara umum. Tapi kalau taufik, taufik itu istilahnya jalan keistiqomahan. Jadi orang itu sudah mendapatkan iman, orang itu sudah mendapatkan Islam, supaya tetap istiqomah dalam keimanan, keislaman, itu disebut dengan taufik. Tapi kalau hidayah itu masih umum. Kalau dilihat dari segi mana, berarti bisa saja kita mendahulukan hidayah dulu. Jadi bila hidayah wa taufik umpamanya gitu. Tapi karena di situ wawunya memang bukan menunjukkan wawu litartib. Wawu litartib itu bukan keharusan taufik dulu apa hidayah dulu apa taufik dulu. Tapi intinya doa. Doa kan tidak harus urutan mana dulu. Yang penting kita mohon petunjuk, mohon taufik. Maka bisa saja bila hidayah wa taufik. Billahi taufik dulu, billahi taufik wal hidayah. Saya kebetulan seringnya billahi taufik wal hidayah, taufik dulu, karena seringnya guru-guru dulu ya bilang billahi taufik wal hidayah. Tapi kemudian setelah saya kaji kan bisa ada wawunya, billahi taufik wa hidayah wal hidayah. Wawunya di situ ya wawu ataf saja, tidak memiliki makna litartib. Kalau litartib itu harusnya ini dulu baru ini gitu. Jadi boleh bila hidayah wa taufik atau billahi taufik wal hidayah, karena dua makna ini menunjukkan doa kita memohon diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan taufik. Nah, jadi makna taufik adalah ila tariqil istiqomah, itu menuju jalan keistiqomahan. Kita sudah dapat petunjuk, mohon diberi keistiqomahan. Hari ini kita bisa ngaji supaya istiqomah, besok ngaji lagi begitu. Itu namanya taufik atau keistiqomahan. Ayat yang ke-26. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qataratun waladillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di ayat 26 ini Allah ingin menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang baik, yang ahsan. Lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik maka akan mendapatkan balasan. Orang-orang yang baik itu akan memperoleh balasannya, pertama al-husna. Ya, husna juga artinya baik, tapi di sini maksudnya al-husna itu surga. Jadi orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya al-husna. Ya, pahala yang terbaik, ya, kebaikan yang terbaik itu adalah surga. Jadi orang itu akan diberikan surga. Waziyadatun, dan akan diberi tambahan, ada bonusnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah pertama kita akan dapatkan balasan, diberi surga oleh Allah. Kan tadi kita sedang diajak masuk surga tuh. Balasannya apa? Surga. Jangan rugi kita untuk berbuat kebajikan, karena akan diberikan balasan al-husna, yang terbaik itu surga.
Bukan hanya surga, waziyadah, ada tambahannya, ada bonus, ada plus ya. Seperti kita seorang pedagang juga kadang kan memberikan bonusnya ya. Kan ada tuh lagi musim apa itu, teh teh apa itu ya, teh jumbo ya, kan banyak sekali tuh teh jumbo, teh jumbo. Nah, nanti ada promosi 3.000 atau beli beli dua dapat satu umpamanya, nanti kan biar dapat tiga. Itu kan ada bonusnya. Itu dalam rangka menarik supaya membeli es teh. Nah, sini Allah juga memberikan bonus-bonus. Orang yang berbuat baik itu akan diberikan surga waziyadah dan akan diberikan ziyadah, tambahan, balasan. Maksudnya lilladzina ahsanu amala fid dunya bil iman wal amal shalih. Orang-orang yang waktu di dunianya berbuat baik, melakukan keimanan dan melakukan amal soleh, maka al-masubatu al-husna fi daril akhirah, dia akan memperoleh balasan yang terbaik nanti di akhirat. Hal jazaa'ul ihsanul illal ihsan, dalam surat Ar-Rahman ya, sudah pernah kita bahas. Nah, kalau al-husnanya kita sudah paham, Allah akan memberikan surga. Terus waziyadah, tambahannya apa ini? Bonusnya apa? Yang dimaksud ziyadah di situ apa? Nah, di sini ada dua penafsiran. Yang dimaksud ziyadah itu adalah wahiyya taj'ifus sawabil a'malil hasanati asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Ziyadah di situ adalah Allah memberikan bonus siapa saja yang berbuat baik, maka satu kebaikan itu dibonusi. Akan dilipatkan berlipat-lipat kebaikan yang lipatannya itu asru amsaliha, 10 kali lipat kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat kebaikan. Oh, ini bonusnya, ziyadahnya. Jadi orang itu kalau melakukan satu kebaikan yang mudah saja ya, yang dalam hadis misalkan siapa orang yang meminggirkan duri dari jalan, maka itu termasuk min su'abil iman, jadi cabangnya iman. Duri itu tentu dulu ya kalau di kebun. Nah, sekarang konsepnya apa? Yang mungkin pernah saya singgung juga, sesuatu yang bisa mengakibatkan seseorang terluka atau terjatuh. Mungkin kita melihat kerikil, wah ini kerikil bahaya nih, ada simbah-simbah lewat. Nah, maka meminggirkan kerikil dari jalan yang kemungkinan ada akan orang yang terdampak, motor bisa nginjek kerikil akhirnya jatuh motor, atau kemudian ini apa, teras apa ini, tegel, ada bocor hujan, nah ini bisa licin nih. Wah ini kalau ada orang lewat situ nggak lihat bisa kepleset, satu kali kepleset jeblok, bisa bahaya ini. Maka kita lapkan itu airnya, teras itu dilap, maka itu sudah merupakan satu kebaikan. Nah, yang sederhana, yang mungkin orang mengatakan itu sepele, tapi ternyata waziyadah, itu Allah kasih tambahan kebaikan-kebaikan. Satu kali berbuat baik, tapi dilipatkan menjadi 10 kali hingga 100 lipat kali. Ya, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 100 kali kebajikan. Ini tafsir yang pertama yang dimaksud ziyadah. Yang kedua, yang dimaksud ziyadah ya, lilladzina sanul husna wa ziyadah. Apa sih tambahannya dari Allah? Bonusnya apa nih? Bagi kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Wa ziyadatu allati hiya a'dhamu min jami'i ma'atuhu. Adapun ziyadah yang paling besar, tambahan, bonus yang paling besar yang akan diberikan Allah terhadap semua apapun yang telah diberikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan tambahan 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi ada lagi yang lebih besar bonusnya. Apa itu? Hiya an-nadru ila wajhillahi al-karim. Dia akan diberikan
melihat wajah Allah. Dan inilah kebahagiaan yang paling hakiki. Dalam beberapa hadis kan disebutkan ya, seperti ketika kalau kita bicara apa itu Ramadan, kebahagiaan orang yang berpuasa itu lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang ketiga farhatun inda liqa'a rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya atau dengan Allah. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin jika bisa berjumpa dengan kekasihnya. Kan kita selalu sowan dengan Allah, ibadah, sholat. Nanti akan dipertemukan lalu itu kehususan, tambahan, ziyadah. Selain masuk surga, nanti dikasih tambahan bisa melihat wajah Allah yang sebenarnya. Itulah makna az-ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qataratun wala dillatun. Kemudian di wajahnya ya, orang-orang yang baik itu tidak tertutupi dengan debu wala dilatun, dan tidak tertutupi dengan kehinaan. Dilah. Jadi ceria, sumringah, tidak cemberut, tidak bermuka masam. Itulah orang-orang yang baik. Maka orang yang baik itu bahagia itu kan sederhana. Ya, kalau kita sudah bisa menjalankan kebaikan, hati ini bahagia. Kalau hari ini belum melakukan kebaikan, rasanya ada yang mengganjal. Jadi sederhana saja, kalau kita sudah bisa berbuat kebaikan, inilah kebahagiaan. Jadi selalu sumringah. Ya. Nah, jadi orang-orang yang baik ini, yang ini akan menjadi para penghuni surga itu, wala yarhaqu wujuhum qataratun wala dillah. Di wajahnya itu tidak tertutupi dengan debu, tidak tertutup dengan kehinaan. Artinya wajahnya itu nampak ceria. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa membedakan wajah yang sering tersentuh dengan air wudu dan yang tidak tersentuh dengan air wudu. Bukan masalah wajah itu putih atau hitam, ya, walaupun glowing, tapi auranya itu berbeda. Orang yang wajahnya sering berwudu alias sering beribadah, ibadah kan berarti wudu dulu. Dengan orang yang tidak pernah berwudu, mungkin ada orang yang wajahnya bagus, cantik, putih, tapi dia nggak pernah berwudu, nggak pernah sholat, itu beda auranya. Sebaliknya, walaupun mungkin ada orang yang berkulit hitam, coba lihat Bilal bin Rabah itu, kan orang berkulit hitam, mungkin orang-orang Afrika yang berkulit hitam, tapi dia orang yang beribadah pada Allah, tentu akan berbeda. Cahayanya akan berbeda. Tapi kan yang memahami cahaya, yang merasakan cahaya kan sesama orang yang beriman saja. Orang yang ahli ibadah dengan yang tidak ahli ibadah. Di sini digambarkan bahwa nanti wajahnya itu tidak tertutupi debu, tidak tertutupi dengan kehinaan. Ya. Sehingga kalau kita ngecek anak cucu kita, rek wajahmu kok ngurung begitu, karena wudu. Nah, gitu. Jadi kusam seperti orang yang tidak pernah berwudu. Jadi maksudnya wudu itu ya ibadah, sana salat dulu. Ulaika ashabul jannah. Itulah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun. Yang dia akan kekal di dalam surga. Warawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim an Abi Musa al-Asy'ari. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Abi Musa al-Asy'ari, diceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata begini. Innallaha, sesungguhnya Allah yab'atsu yaumal qiyamati munadiyan. Nanti Allah akan membangkitkan pada hari kiamat, maksudnya di hari akhir nanti, munadiyan. Ada seorang penyeru, yang penyeru itu kemudian memanggil. Jadi nanti ketika kumpul ada orang yang memanggil. Ya ahlal jannah, wahai
penghuni surga, wahai calon-calon penduduk surga. Yang suara itu diucapkan dengan bisautin yasma'u aulahum wa akhiruhum, itu bisa terdengar dari orang pertama sampai orang terakhir. Coba kalau kita bicara ya, tanpa speaker nih kira-kira. Saya berbicara lalu dari depan sampai ke belakang itu bisa terdengar. Jadi maksudnya suara itu betul-betul lantang. Lalu kita bayangkan lagi, kita berkumpul di padang Arafah itu yang banyak sekali manusia, orang bicara walaupun pakai pengeras suara ya, pakai mikrofon itu, tapi kan yang terdengar cuma sebatas berapa meter, yang paling ujung sana tidak terdengar juga. Kalau ini lebih luas lagi, ngumpul seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir pada hari kiamat, makin banyak lagi. Nanti kira-kira makan, ini seorang penyeru ini bisa ucapannya terdengar dari depan sampai ke belakang. Itu menunjukkan dengan suara yang lantang, yang keras. Jadi bisautin yasma'u alahum akhirhum. Bisa terdengar dari awal sampai akhir. Jadi disuruh ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Innallaha wa'adakumul husna. Allah telah menjanjikan kepada kalian al-husna wa ziyadah. Nah, ini menjelaskan ayat ini dalam hadis. Allah telah berjanji ya kepada kalian akan memberikan al-husna. Maka al-husna ini yang dimaksud surga. Allah akan memberikan surga wa ziyadah dan tambahannya. Apa itu yang dimaksud al-husna? Fal husna, adapun yang dimaksud al-husna itu al-jannatu, surga. Jadi yang dimaksud husna itu surga. Wa ziyadatun, adapun yang dimaksud dengan tambahannya adalah an-nadru ila wajhir rahmani azza wa jalla. Jadi akan bisa nadar itu memandang wajah Allah azza wa jalla. Itulah ziyadahnya. Jadi sudah masuk surga plus dapat itu melihat wajah Allah. Ini menurut hadis dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Yang terakhir ayat 27. Sekarang berkebalikannya. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyiati bimisliha wa tarhaquhum dillah. Orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, sekarang sayyiat. Kalau tadi husna, hasanah. Orang-orang yang berbuat keburukan, berhati-hati, jangan lengah bahwa setiap keburukan yang dilakukan itu jazaa'u sayyiatihi bimisliha, akan dibalas dengan keburukan yang serupa. Bukan hanya saja diberikan keburukan yang serupa, juga watarhaquhum dillah, akan diberikan kehinaan. Jadi jangan nyantai orang-orang yang berbuat keburukan ini. Ya. Melakukan kriminalisasi hukum. Orang tidak bersalah, tidak membunuh dikatakan membunuh. Nanti pengadilannya berat itu. Siapa itu? Ya penuntutnya, jaksa, kepolisian yang menyidiknya, padahal jelas itu sidikan yang palsu, nanti hakimnya, dan seterusnya. Jadi jangan merasa aman dan nyaman, padahal itu satu keburukan, hati nuraninya tahu. Maka nanti Allah akan balas jazaa'u sayyi'atihi bimisliha, akan diberikan balasan yang serupa. Wa tarhaquhum dillah, dan akan dipenuhi dengan kehinaan. Kehinaan itu tentu modelnya ya banyak ya. Di dunianya bisa jadi dihinakan, dibangkrutkan oleh Allah usahanya. Lalu kemudian digilakan. Tadinya orang terhormat jadi akalnya jadi hilang. Itu bisa menjadi dillah, itu kehinaan. Kemarin yang baru ramai 2 harian ini ada seorang wali murid ya. Seorang wali murid marah-marah kepada salah satu siswa,
teriakin, marah, suruh sujud. Setelah sujud pun suruh sujudnya sambil menggonggong. Itu merendahkan, menghinakan. Sesungguhnya dialah yang hina. Ya. Jadi kalau kita sedang marahan dengan tetangga, dengan keluarga, nggak perlu begitu karena masa berkuasa. Sujud kamu, cium kaki saya. Wah, nggak usah marah begitu. Dia merasa tinggi, akhirnya menghinakan orang, suruh sujud, mencium kakinya. Dan perlu begitu, justru nanti dialah yang akan terhina. Mungkin hari ini tidak dihinakan, tapi Allah akan menghinakan dia. Ya, nggak boleh begitu. Ma lahum minallahi min asim. Ya. Nanti tidak ada bagi mereka pertolongan kecuali dari Allah, dan Allah pun tidak akan beri pertolongan pada orang yang itu. Ka'annama ugsiyat wujuhum qita'an minal laili mudliman. Nah ini mohon maaf. Digambarkan ya, orang yang selalu berbuat buruk itu wajahnya itu seperti qita'an minal laili, bagian dari malam mudliman yang gelap. Jadi wajah itu gelap gitu. Tapi kalau yang baik itu kan tadi wajahnya itu bersinar. Bersinar itu tadi saya katakan bukan persoalan ras kulitnya. Walaupun mungkin ada orang yang berkulit hitam, tapi jika beriman, beramal soleh, insya Allah akan bersinar. Ya, berarti bahasa kiasan ya. Nah, di sini berkebalikannya. Orang-orang yang berbuat buruk itu nanti ugsiyat wujuhum qita'am minal laili mudliman, digambarkan seperti gelapnya malam. Coba kalau gelap apa bisa terlihat? Itu saking gelapnya itu wajah itu tidak terlihat gelapnya malam. Sehingga ada yang suka mengatakan gelap mata ya, jadi jangan sampai kita gelap mata. Akhirnya apa-apa diseruduk, apa-apa ditabrak. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat keburukan itu akan yang memperoleh balasannya. Balasannya ya nanti neraka. Banyak ayat-ayat yang sama seperti salah satunya ini surat Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa orang yang berbuat sayiat, keburukan, fala yujza, tidak akan dibalas illa kecuali mislaha, dengan keburukan yang sama. Jadi istilahnya orang itu apa ya, hukum karma gitu. Walaupun dalam Islam tidak ada hukum karma. Jadi kalau kita menghinakan orang di depan umum, suatu saat kita pun akan dipermalukan orang, entah kapan gitu. Jadi istilahnya hukum karma atau sunatullah ya. Jadi janganlah kita melakukan keburukan karena nanti semuanya masing-masing ada balasannya. Dan yang masuk neraka pun sama. Hum fiha khalidun. Mereka yang masuk neraka pun nanti akan kekal di dalamnya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah SWT, kajian tafsir surat Yunus ayat 25 sampai 27. Kita mengkaji dari tafsir Al-Munir Dr. Rohbah Suhaili. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.